Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan uji disolusi terbanding percobaan 1 dan 2 pada praktikum biofarmaseutika jurusan farmasi. Perkenalkan, nama saya Nurafia, NIM G701-19-013 dari kelas D. Baiklah, pertama-tama di sini kita akan membahas apa sih definisi uji disolusi terbanding. Nah, uji disolusi itu merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Nah, uji disolusi terbanding ini dilakukan dalam media disolusi dengan pH yang disesuaikan dengan kondisi in vivo, yaitu pada pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Nah, selanjutnya kita masuk di mekanisme kerja alat dissolution tester, yang dimana secara umum alat dissolution tester ini memiliki mekanisme kerja, yaitu dengan cara memberikan suatu tekanan kompresi pada tablet dan mengukur tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau tidak hancur. Selanjutnya kita masuk di monografi obat, yang dimana ada pH medium, volume sampling, dan panjang gelombang. Nah, pada pH medium ini dia itu merupakan kadar pH yang digunakan pada medium disolusi, sedangkan pada volume medium itu dia itu volume air yang berada di dalam bejana. Nah, untuk volume samplingnya ini yaitu volume yang dipipet. Nah, sedangkan pada panjang gelombang dia ini digunakan pada alat dissolution tester. Nah, untuk syarat keberterimaan di sini kita terdapat di sini ada terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap S1, S2, dan S3. Yang dimana pada tahap 1 kita melakukan pengujian dengan jumlah obat 6 tablet. Nah, yang dimana kriteria keberterimaannya ini tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Nah, sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 nilai Q dari obat ciprofloxacin itu bernilai 80%. Nah, jadi 80% kita tambah 5% sama dengan 85%. Nah, untuk tahap S2 di sini kita akan menguji 6 buah tablet lagi, yang dimana nanti itu berjumlah 12 tablet yang sudah kita jumlahkan dengan tahap S1 dan S2, yang dimana sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15. Nah, pada tahap S3 di sini kita akan melakukan pengujian dengan jumlah obat itu 12. Nah, untuk rata-ratanya itu kita mengujikan 24 tablet yang dimana hasil penjumlahan dari S1 sampai S2 sampai S3 yang dimana itu sama atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15 dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian aplikasi TechBootstrap. Untuk aplikasi TechBootstrap itu sendiri, di sini dia itu ada memiliki macam-macam fitur. Yang pertama di sini ada cost reference file. Di sini kita akan memasukkan data uji inovator pada obat ciprofloxacin. Selanjutnya kita tekan open. Nah, yang pada bagian kedua ini di sini cost file. Di sini kita memasukkan data obat uji obat ciprofloxacinnya. Nah, untuk bootstrapping parameternya ini kita menggunakan number 5000 karena alasannya kita menggunakan number 5000 ini karena ini sudah ketentuannya. Terus untuk confidence intervalnya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau obat ciprofloxacinnya ini dia itu menurut Farmakope itu dia bernilai EQ-nya itu bernilai 80%. Nah, ditambah 5% jadi berjumlah 85%. Untuk metode samplingnya ini di sini ada 2, ada individual evaluate dan Wolters. Di sini kita menggunakan
Wolfeck-Torres yang dimana dia itu berfungsi sebagai perbandingan. Untuk F2 atau auto rule-nya ini terbagi menjadi 3, ada no auto, one profile, dan two profiles. Yang dimana no auto ini dia itu apabila obatnya tidak harus 85%, sedangkan one profile-nya ini itu hanya terdapat satu sampel yang bernilai 85%, sedangkan two profiles-nya ini dia itu kedua-duanya harus memiliki nilai 85%. Nah, selanjutnya kita pencet klik start. Nah, untuk original values-nya di sini kita dapatkan untuk F1-nya itu 2,42% dan F2-nya itu 83,68%. Yang dimana F1-nya itu sebagai tingkat ketelitiannya, yang dimana itu F2-nya untuk tingkat kemiripannya. Berdasarkan grafik yang telah saya paparkan ini, di sini rentan dari nilai 50% sampai 100 dikatakan bahwa nilai inovator inovator obat uji ini didapatkan nilai 83,68, yang dimana apabila dia itu semakin mendekat maka dia dikatakan ekivalen. Selanjutnya kita masuk ke obat uji B. Yang pertama kita masukkan ciprofloxacin inovatornya, terus untuk grafiknya tadi ini untuk obat uji A itu apabila dia semakin rendah di bawah 90% maka obat yang kita uji itu akan semakin sama, dan apabila dia di atas dari 10% maka obat itu tidak memiliki kesamaan. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita lanjut di obat uji B. Pertama itu kita masukkan ciprofloxacin inovatornya, terus untuk cost test filenya ini kita masukkan obat ciprofloxacin uji B. Nah, untuk numbersnya kita tetap menggunakan 5.000, untuk confidence intervalnya tetap 85%. Untuk metode sampingnya ini kita tetap menggunakan Wolfeck-Torres, dan F2 auto rule-nya ini tetap no auto. Kita pencet start. Nah, jadi berdasarkan original values-nya F1 sama dengan 4,8 dan F2-nya itu 75,19. Untuk grafiknya sendiri itu dia juga hampir mendekati ekivalen, mungkin mendekati ekivalen karena dia apabila dia semakin dekat ke 100 maka dia itu akan semakin ekivalen. Jadi kesimpulan pada percobaan ini, untuk obat ciprofloxacin dengan obat uji A dan B itu dia itu memiliki kesamaan atau hampir memiliki ekivalen yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.